Assalamualaikum, kembali lagi bersama Dapur Cempaka Raya. Di video kali ini, saya akan berbagi resep cara membuat Swiss roll cake yang sangat lembut, enak. Cara buatnya juga sangat mudah. Pokoknya ini recommended banget buat dicobain. Makanya jangan kemana-mana ya, tonton terus videonya sampai selesai, supaya bunda-bunda bisa cobain coklat Swiss roll cake yang satu ini. Pertama-tama saya sudah siapkan 4 butir kuning telur. Gunakan kuning telur yang segar ya. Ini kuning telur saya yang satunya udah pecah. Tapi nggak masalah. Semoga nanti hasilnya masih tetap bisa maksimal ya. Setelah itu, tambahkan dengan 35 gram gula pasir. Lalu, masukkan 60 ml susu cair. Suhu ruang ya, jangan pakai yang dingin. Kemudian tambahkan 40 ml minyak sayur. Setelah itu, bisa tambahkan dengan perisa vanila ya. Kebetulan di videoku ini aku lupa menambahkannya. Setelah itu kocok dengan menggunakan spatula, usahakan satu arah saja. Sampai gula pasirnya larut dan semuanya tercampur dengan rata. Setelah itu, tambahkan 60 gram tepung terigu. Lebih baik diayak dahulu ya, supaya nanti tidak ada tepung yang bergerindil. Atau jika ada kotoran pada tepung itu bisa tersaring. Ini saya menggunakan tepung terigu protein sedang. Kemudian aduk rata. Dan saya memasukkannya 2 tahap ya, ini tahap yang kedua. Kemudian aduk lagi sampai semuanya benar-benar tercampur dengan rata. Pastikan tidak ada tepung yang masih bergerindil. Selanjutnya, masukkan 15 gram coklat bubuk. Disaring terlebih dahulu ya, supaya coklat bubuknya juga halus. Lakukan juga 2 tahap. Yang pertama diaduk dahulu sampai larut. Setelah itu lanjutkan tahap yang kedua. Aduk kembali sampai benar-benar menyatu. Dan menjadi adonan yang kalis seperti ini. Jangan lupa di sisi-sisinya itu dirapikan. Setelah itu ini disisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan wadah yang lain, masukkan 4 butir putih telur. Setelah itu ini di mixer dengan kecepatan yang paling tinggi ya. Setelah sedikit berbuih seperti ini, tambahkan 1 sendok teh perasan air jeruk lemon. Kemudian tambahkan 40 gram gula pasir, masukkan menjadi 3 tahap. Tujuannya supaya gula pasirnya itu mudah larut. Untuk lama mixer putih telurnya ini tergantung mixer bunda masing-masing ya, supaya menghasilkan putih telur yang benar-benar soft peak atau kaku, tapi tidak terlalu kaku ya. Karena aku menggunakan mixer yang kecepatannya tidak terlalu tinggi, jadi ini saya mixernya kurang lebih sekitar 3 menit. Kalau bunda memiliki mixer yang memiliki daya kecepatannya itu lebih tinggi dari yang saya pakai ini, biasanya sekitar 2 menit ini sudah menjadi kaku seperti ini. Karena saat mixer putih telur ini sangat berpengaruh untuk sukses atau tidaknya cake yang kita buat nanti. Nah, ini sudah selesai. Sekarang langsung aja putih telurnya saya ambil 2 centong, saya masukkan ke dalam adonan
kuning telur dan juga coklat ini. Kemudian aduk menggunakan spatula, gunakan teknik aduk balik sampai semuanya tercampur rata dan pastikan tidak ada putih telur yang belum tercampur. Supaya nanti itu memudahkan kita dalam mencampurkan ke dalam putih telur sisanya. Saat mengaduk ini benar-benar menentukan kue kita itu nanti bakalan bantat atau tidak. Jadi usahakan mengaduknya itu perlahan, gunakan teknik aduk balik, tidak terlalu lama, supaya adonannya tidak turun. Kemudian langsung saja pindahkan adonannya ini ke dalam putih telur di wadah yang lebih besar atau pada sisa putih telur yang belum tercampur ini ya. Aduk kembali menggunakan teknik aduk balik sampai benar-benar tercampur dan pastikan tidak ada putih telur yang masih belum tercampur ya, karena itu bisa mengakibatkan nanti bolu kita itu akan bantat dan juga biasanya itu adonannya akan turun. Untuk pemula, kalau masih suka gagal, boleh diulang-ulang ya. Setelah itu langsung saja tuangkan ke dalam loyang. Ini saya menggunakan loyang bolu gulung dengan ukuran 20 x 25 cm. Kemudian jangan lupa untuk dihentak-hentakkan dan dirata-ratakan dengan menggunakan lidi seperti ini, supaya gelembung udaranya itu bisa keluar ya. Setelah itu, panaskan oven, lalu oven selama kurang lebih 35 menit tergantung oven Bunda masing-masing. Karena ini saya menggunakan oven besar, jadi ini jauh lebih cepat matang ya. Kalau Bunda gunakan oven kecil mungkin lebih lama sedikit ya. Jangan lupa tusuk dengan lidi, jika sudah matang langsung boleh diangkat. Kemudian langsung dikeluarkan dari loyang, caranya sisir dulu sisi kanan kirinya ini. Setelah itu tutup dengan kertas roti dan dibalik ya. Kemudian angkat loyangnya, lalu buang kertas roti yang ada di bagian bawahnya ini. Setelah itu langsung saja beri topping. Ini saya beri topping selai kacang atau Bunda sesuai selera aja ya. Setelah rata langsung aja gulung. Seperti ini caranya, perhatikan saja. Kertas rotinya kita tarik ke atas, terus. Nah, sampai membentuk gulungan yang rapih. Lalu ini dibiarkan dulu, masukkan dulu ke dalam pendingin atau kulkas beberapa saat supaya bentuknya rapih. Kemudian saya siapkan coklat batang, ini ada 70 gram, saya tambahkan dengan margarin, kurang lebih 2 sendok makan. Kemudian saya larutkan atau saya cairkan dengan saya hangatkan dengan air hangat yang ada di bawahnya itu, sampai mencair seperti ini. Atau Bunda bisa tambahkan juga dengan susu cair atau minyak goreng ya. Kemudian keluarkan cake-nya dari dalam kulkas, lalu letakkan di atas cooling rack seperti ini, buka kertasnya. Kemudian Bunda bisa potong terlebih dahulu atau biarkan saja utuh. Semuanya terserah selera aja ya. Tapi kalau saran aku sih lebih baik dipotong dahulu supaya nanti lebih gampang saat menyajikannya. Kemudian tuangkan saja coklat yang sudah dilelehkan tadi di atasnya seperti ini sambil dirata-ratakan. Kalau yang ini sesuai selera aja ya, kalau Bunda mau kasih silahkan, kalau enggak juga enggak masalah ya. Ratakan dengan menggunakan spatula atau alat apa yang Bunda punya di rumah gitu ya, sampai semuanya tertutupi dengan coklat yang sudah dilelehkan ini. Setelah itu Bunda bisa letakkan ini ke dalam kulkas sebentar saja, atau mau langsung ditopping dengan selai kacang atau dengan stroberi, terserah aja ya. Pokoknya semuanya sesuai selera Bunda-Bunda aja di rumah ya. Tentunya disesuaikan dengan bahan-bahan yang ada di rumah Bunda masing-masing. Kemudian kalau sudah selesai boleh disimpan di kulkas sebentar sampai coklatnya itu sedikit mengeras. Setelah itu langsung bisa disajikan.
Nah, lebih mudah kan Bunda menyajikannya kalau misalkan sudah dipotong, tinggal kita iris sedikit saja sudah terlepas. Sudah penasaran ya? Pengen nyobain rasanya? Yuk langsung aja dicobain. Bismillah. Masya Allah, ini rasanya lembut banget. Perpaduan antara coklat dengan selai kacang itu ternyata enak banget. Dicobain ya. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung terus channel ini ya dengan cara like, subscribe, aktifin loncengnya, kemudian komen di bawah. Sekian dulu videonya, jangan lupa klik salah satu video saya yang muncul berikut ini. See you on my next video. Assalamualaikum.